Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 36693671. Apakah Tuan Chen dalam bahaya? Jiang Yulian, yang sudah pergi, sangat mengkhawatirkan Chen Ping. Kami tidak akan pergi, mari kita tunggu dan lihat. Jika Tuan Chen gagal mengejar, kami akan kembali dan melihat. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan membuat beberapa orang berhenti. Bagaimanapun, Chen Ping juga penyelamatnya. Jika dia melihat Chen Ping dalam bahaya tetapi tetap acuh tak acuh dan menolak menyelamatkannya, pemimpin Sekte Jiang akan mendapat masalah seumur hidupnya. Tuan, ayo pergi. Bahkan jika kita kembali sekarang, Tuan Chen mungkin sudah lama ditangkap atau dibunuh. Melihat tuannya kembali untuk menyelamatkan Chen Ping, Zheng Jian berkata dengan cepat. Master Sekte Jiang, Yulian, jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis kelas 6 di alam kesengsaraan tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Chen. Dan saya juga menemukan bahwa para pembudidaya iblis itu semuanya adalah iblis api. Jika mereka berasal dari garis keturunan yang sama, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Tuan Chen. Zeyan sama sekali tidak mengkhawatirkan Chen Ping, dan bahkan menghibur Master Sekte Jiang dan Jiang Yulian. Selain itu, Zeyan memanggil Yulian secara langsung dan bertindak sangat dekat dengan Jiang Yulian, yang membuat Zheng Jian di sampingnya mengertakkan gigi. Saudara Yan, mengapa Anda begitu percaya diri pada Tuan Chen? Tuan Chen hanyalah seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia sangat berbakat dan dapat bertarung melampaui level tersebut, dia masih menghadapi beberapa kesengsaraan tingkat 6. Penggarap alam, apakah tidak ada bahaya sama sekali? Jiang Yulian bertanya, saya telah mengikuti Tuan Chen selama beberapa waktu. Kekuatan sebenarnya di luar imajinasi. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar tidak dapat mengalahkan para penggarap iblis itu, dia akan dapat menyelamatkan hari di saat kritis. Zeyan tersenyum sedikit, tapi kemudian dia berpikir sejenak. Tetapi bagaimana Dr. Liu dan yang lainnya menemukan identitas Tuan Chen? Secara logika, Tuan Chen mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, sehingga dia tidak akan ditemukan. Dan untuk pertama kalinya, ketika mereka bertemu, Tabib Suci Liu dan yang lainnya sepertinya tidak menemukan identitas Tuan Chen, tetapi untuk kedua kalinya mereka dengan jelas membuat lingkaran sihir, menunggu Tuan Chen mengambil umpan. Sungguh aneh. Setelah Zeyan selesai berbicara, dia melihat Zheng Jian. Mungkinkah Tabib Suci Liu dan yang lainnya mengetahui identitas Tuan Chen saat pertama kali bertemu? Tetapi mereka hanya berpura-pura tidak tahu, lalu sengaja pergi, berlari ke depan untuk membentuk formasi, dan menunggu Tuan Chen menyerah. Di mana jeratnya? Jiang Yulian menganalisis bagaimanapun, tidak mungkin dia mencurigai Zheng Jian. Lagi pula, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, belum lagi Zheng Jian tidak punya alasan untuk mengkhianati Chen Ping. Ya, analisis saudari junior benar. Dr. Liu dan yang lainnya pasti sudah menemukannya sejak lama dan sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya. Zheng Jian awalnya mencoba mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi sekarang Jiang Yulian telah berbicara. Jangan khawatir tentang bagaimana Liu menemukan identitas Tuan Chen. Prioritas utama adalah apakah Tuan Chen dapat melarikan diri. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan terus melihat ke arah datangnya. Dia sangat berharap Chen Ping tiba-tiba muncul dengan selamat. Master Sekte Jiang, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda khawatir. Saat Master Sekte Jiang selesai berbicara, sosok Chen Ping tiba-tiba muncul di depan mereka. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Ini adalah langkah pembengkokan api Chen Ping. Meskipun dia tidak bisa bergerak 100 mil dalam satu langkah,
masih mungkin untuk mengambil satu langkah dan muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Master Sekte Jiang bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat Chen Ping. Aku baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis masih ingin membunuhku. Mencari hadiah dari aliansi penyegel iblis adalah lelucon. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengeluarkan ginseng naga iblis. Bukan hanya aku baik-baik saja, tapi aku juga membunuhmu oleh Liu. Ginseng naga iblis surgawi yang ditipu oleh dokter ajaib itu dibawa kembali, sekarang harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Meskipun Chen Ping tahu bahwa ginseng naga iblis surgawi adalah hal yang baik, ginseng naga iblis surgawi diperoleh oleh sekte iblis jiwa dengan nyawa lebih dari selusin murid. Dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tuan Chen, karena Anda membawa kembali ginseng naga iblis hari ini, simpan saja sendiri. Benda ini tidak ada gunanya bagi kami, Master. Sekte Jiang tidak pergi untuk mengambil ginseng naga iblis. Master Sekte Jiang, bagaimanapun juga, murid Sekte Iblis Jiwa Anda membayar ginseng naga iblis surgawi ini dengan nyawa mereka, sebaiknya Anda mengambilnya kembali. Chen Ping menolak. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Kebaikan ini tidak dapat dibandingkan dengan ginseng naga iblis surgawi. Anda sebaiknya menyimpannya. Master Sekte Jiang menolak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan menyingkirkan ginseng naga iblis. Pada saat ini, Zheng Jian melihat Chen Ping yang tidak terluka, merasa sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya kepada Chen Ping. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang informannya, dia akan tamat dan dia tidak perlu tinggal di sekte jiwa iblis lagi. Dan dengan karakter tuannya, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Bukankah Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya memberitahu Anda bagaimana mereka menemukan identitas Anda? Zheng Jian dengan ragu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik ke arah Zheng Jian, mengangguk dan berkata, "Sudah kubilang." Setelah mendengar ini dan melihat Chen Ping menatapnya, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zheng Jian. Tuan Chen, apa yang mereka katakan? Jiang Yulian bertanya. Dia juga penasaran bagaimana Dr. Liu dan yang lainnya menemukan identitas Chen Ping. Hati Zheng Jian menegang, dan kemudian matanya mulai mengelak sedikit, dan dia sudah memikirkan bagaimana cara memohon belas kasihan. Di antara para pembudidaya iblis itu, beberapa dari mereka pernah melihat saya mengambil tindakan sebelumnya dan akrab dengan aura saya, jadi mereka menemukannya. Jelas Chen Ping itu dia. Jiang Yulian mengangguk. Ketika Zheng Jian mendengar ini, dia tiba-tiba merasa lega dan menghela nafas panjang. Tuan Chen, karena semuanya baik-baik saja, ayo berangkat dengan cepat. Sekte iblis ada di depan kita, kata Master Sekte Jiang. Chen Ping mengangguk sedikit, lalu menepuk bahu Zheng Jian dan berkata, "Teman Zheng, sudah waktunya kita berangkat. Kali ini kita tidak akan sakit perut, kan?" Zheng Jian sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung dan berkata, tidak ini." Sebenarnya, Chen Ping tidak tahu bahwa Zheng Jian telah membocorkan identitasnya. Tetapi setelah mendengarkan percakapan antara Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya, Chen Ping memiliki beberapa tebakan di benaknya. Momen surgawi, Zheng Nianan sedang duduk di kursi tuannya, terlihat sangat dekaden. Jika keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi tidak dapat diekstraksi, Sekte Setan Surgawi mereka akan benar-benar dibubarkan, dan kemudian Sekte Setan Surgawi, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang hilang, tetapi sangat sedikit dari mereka yang runtuh karena seluruh keterampilan sekte disegel dan tidak dapat dihilangkan.
Sekte iblis surgawi mereka dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya. Ketika dia memikirkan adegan ketika dia menyinggung tuan itu, Zheng Nianan ingin memberikan beberapa kata pada dirinya sendiri. Tuan, seseorang baru saja memasuki gua dan belum keluar, mungkin kali ini bisa terjadi. Pada saat ini, tetua sekte Tianmo masuk ke aula dan berkata kepada Zheng Nianan. Apa? Zheng Nianan tiba-tiba berdiri dan kemudian bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sana? Itu tentang sebatang dupa, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki gua dan mampu bertahan begitu lama waktunya. Kata yang lebih tua, cepat, ajak aku melihatnya, mungkin ini ahlinya. Zheng Nianan buru-buru keluar dari aula, untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang memasuki gua dan tinggal dalam waktu yang lama. Banyak dari mereka yang tersingkir oleh batasan di dalam begitu mereka masuk. Sekarang ada orang yang sudah masuk dan belum keluar bahkan setelah membakar dupa, jadi masih ada harapan. Tapi saat Zheng Nianan berjalan ke pintu aula, seorang murid dari sekte Tianmo datang untuk melaporkan, Master Sekte Jiang dari sekte jiwa iblis ingin bertemu denganmu. Master Sekte Jiang dari sekte jiwa iblis, apa yang dia lakukan di sini? Zheng Nianan tertegun sejenak, tapi dia masih berhenti dan berkata, Master Sekte Jiang, silakan masuk. Setelah mengatakan itu, Zheng Nianan berbalik dan duduk kembali, lalu menghadap yang lebih tua, berkata, kamu pergi ke pintu masuk gua untuk berjaga dulu, saya akan segera ke sana. Tetua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi, segera. Pemimpin sekte Jiang memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke aula. Tuan Zheng, saya benar-benar mengganggu Anda dengan mengambil kebebasan untuk berkunjung. Tuan Sekte Jiang berkata dengan sopan begitu dia memasuki pintu. Master Sekte Jiang ada di sini, sudah terlambat bagiku untuk berbahagia. Mengapa kamu menggangguku? Silakan duduk. Zheng Nianan secara pribadi menyapa Master Sekte Jiang untuk duduk. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh spiritual berkualitas tinggi. Ini menunjukkan bahwa Zheng Nianan masih menghormati Master Sekte Jiang. Tuan Zheng, saya datang ke Sekte Tianmo kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Guru Zheng. Sekte Guru Jiang berkata setelah menyesap teh. Master Sekte Jiang, Anda pernah membantu Sekte Iblis Surgawi saya dan mengizinkan banyak murid saya membentuk kembali tubuh mereka dan hidup kembali. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Tidak akan pernah lalai. Tidak masalah mendaki gunung pedang atau lautan api. Kata Zheng Nianan sambil menepuk dadanya. Melihat perkataan Zheng Nianan, Master Sekte Jiang merasa lega. Jadi dia berkata, Tuan Zheng, saya ingin mendapatkan batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Saya punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya dan membutuhkan batu surgawi, batu iblis. Aku ingin batu iblis surgawi. Ketika Zheng Nianan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Melihat ini, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata, Pemimpin Sekte Zheng, meskipun batu iblis surgawi sangat langka, bagi Sekte Iblis Surgawi Anda, batu iblis surgawi seharusnya bukan apa-apa, bukan? Master Sekte Jiang, bukan itu yang aku pelit dan tidak mau memberikannya padamu, kan, batu iblis surgawi. Tetapi Sekte Iblis Surgawi kita hanya memiliki satu batu iblis surgawi saat ini. Kamu juga tahu apa yang terjadi pada Sekte Iblis Surgawi kita selama setengah tahun yang lalu. Faktanya, setelah kejadian itu, hampir semua batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi kita telah diambil. Tidak ada lagi, hanya tersisa satu. Zheng Nianan berkata tanpa daya. Pemimpin Sekte Jiang langsung terkejut saat mendengar ini. Jika Sekte Iblis Surgawi hanya memiliki satu batu iblis surgawi yang tersisa, pasti mustahil untuk memberikannya kepada mereka.
Tuan Zeng, saya mendengar bahwa keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi Anda telah tabu. Jika ada yang bisa menggunakan keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi Anda akan memberi mereka batu setan surgawi sebagai hadiah. Kata Chen Ping saat ini. Tanyakan. Zeng Nianan menoleh untuk melihat ke arah Chen Ping saat ini. Chen Ping telah mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria paruh baya dengan janggut lebat. Tuan Zeng, ini adalah temanku yang bernama Cheng. Dialah yang membutuhkan batu iblis surgawi. Pemimpin Sekte Jiang dengan cepat memperkenalkan. Ketika Zeng Nianan mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Jika kamu bisa mengeluarkan keterampilan intensif dari Sekte Iblis Surgawi kami, aku bisa memberimu batu iblis surgawi yang terakhir." Baiklah, tolong undang Master Zeng, bawa saya ke tempat terlarang. Jika saya dapat menunjukkan teknik intensifnya, saya harap Guru Zeng menepati janjinya. Jika dia tidak dapat menunjukkannya, kami akan berbalik dan pergi. Kata Chen Ping, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Sekte Iblis Surgawi rela mengeluarkan batu iblis surgawi. Baik, Zeng Nianan berdiri, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju gua. Zeng Nianan tahu bahwa tidak semua orang bisa memasuki gua, karena Chen Ping sendiri yang mengatakannya, biarkan dia mencobanya. Saat Chen Ping diusir dari gua, kita tidak bisa menyalahkannya karena tidak memberinya batu iblis. Kalau begitu, Master Sekte Jiang tidak akan berkata apa-apa, agar dia tidak merasa bahwa Zeng Nianan tidak memberinya muka. Di depan gua tempat Zeng Nianan membawa Chen Ping dan yang lainnya, para tetua dari Sekte Iblis Surgawi menjaga pintu masuk. Melihat Zeng Nianan datang, mereka bergegas. "Bagaimana kabarmu?" Zeng Nianan bertanya. "Masih di dalam. Mungkin ada sesuatu yang terjadi," kata sesepuh itu bersemangat.